my concern. Yang sudah terakhir kapan? Kalau ini terjadi, berarti ini membuat jatuhnya marwah bangsa Indonesia dalam masalah pendidikan tinggi. Ini akan menjatuhkan persaingan sumber daya manusia di tingkat global. Selamat malam pemirsa, perguruan tinggi dan inovasi semestinya menjadi sinonim. Namun di Indonesia hubungan antara perguruan tinggi dengan riset dan inovasi masih jauh dari menggembirakan. Bagaimana sektor ini di tangan pemerintahan Jokowi JK setelah memerintah selama 2 tahun? Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir akan menjawabnya di Prime Time News kali ini. Bersama saya, Rory Asyari. 2 tahun sudah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Apa yang sudah dilakukan di bidang pendidikan tinggi dengan dana anggaran pendapatan belanja negara yang besar? Seharusnya pendidikan tinggi di dalam negeri lebih maju. Indonesia memiliki banyak perguruan tinggi. Jumlah perguruan tinggi swasta atau PTS mencapai angka tidak kurang dari 3.385 buah dengan daya tampung lebih dari 70% jumlah mahasiswa. Sedangkan jumlah perguruan tinggi negeri atau PTN tidak lebih dari 100 buah yang menampung sekitar 30% mahasiswa. Namun berdasarkan data dari Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, hanya 20,83% perguruan tinggi swasta berkategori sehat murni. Apabila menggunakan ukuran akreditasi, hanya 111 PTS yang sudah mengajukan akreditasi. Itu pun dengan berbagai penilaian mulai dari akreditasi A, B, hingga C. Sebagian besar hanya mampu mendapat nilai B atau C. Lantas apa yang sudah dilakukan pemerintah meningkatkan kualitas perguruan tinggi, khususnya swasta? Inspeksi mendadak dilakukan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada penghujung tahun pertama pemerintahan. Hasilnya ada 243 kampus swasta yang dibekukan berkaitan kecurangan dalam pelaksanaan pendidikan. Salah satunya berkaitan erat penerbitan ijazah asli tapi palsu. Berarti ini membuat jatuhnya marwah bangsa Indonesia dalam masalah pendidikan tinggi. Ini akan menjatuhkan persaingan sumber daya manusia di tingkat global. Aksi tersebut sempat dituding bermuatan politis, apalagi saat itu tengah mengemuka isu reshuffle kabinet. Namun hal itu dijawab Kemenristek dan Dikti dengan melakukan pembinaan terhadap PTS bermasalah. Hasilnya hanya menyisakan 23 PTS nonaktif, 11 PTS terpaksa ditutup, dan 12 PTS sisanya diserahkan pada ranah hukum karena konflik internal yayasan. Namun aksi itu dianggap belum cukup dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dalam negeri. Seperti diketahui, peringkat perguruan tinggi Indonesia di tingkat dunia masih belum memadai. Bahkan perguruan tinggi negeri unggulan seperti Universitas Indonesia berada di peringkat 809 dunia. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, tantangan tidak mudah dihadapi pendidikan tinggi kita, mulai dari munculnya perguruan tinggi papan nama, komersialisasi, hingga mutu yang masih tertinggal. Problem lainnya adalah terbitnya banyak ijazah palsu dan ilegal. Belum lagi perhatian pemerintah terhadap perkembangan dunia iptek yang masih rendah. Jelang 2 tahun pemerintahan Jokowi JK, apa saja yang sudah diperbaiki? Kita akan tanyakan langsung kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir yang sudah hadir di studio. Pak Menteri, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV. Yang kedua adalah Zulkifli Mansyah, anggota Komisi 7 DPR dari fraksi PKS. Bang Zul, selamat malam. Malam. Saya akan ke Pak Nasir terlebih dahulu. Kalau misalnya kita akan berbicara soal peringkat universitas terlebih dahulu di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga begitu. Saya mengambil data dari The Times Higher Education. Untuk UI dan ITB ada di peringkat lebih dari 801 dunia. Sementara di Asia, UI ada di peringkat 181 hingga 190. Ini berbeda jauh dengan negara-negara tetangga kita, Pak Menteri. Untuk Malaysia saja misalnya, ada menempatkan di peringkat 70, University Technology Malaysia. Peringkat 70 di Asia. Kemudian Thailand, peringkat 90, Mahidol University, nomor 90. Singapura kita tidak perlu bertanya lagi, ada NUS dan juga NTU. Apa yang menyebabkan pendidikan tinggi kita
perguruan tinggi kita begitu tertinggal dengan negara-negara tetangga? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah sejarah lama yang terjadi pada perguruan tinggi kita. Mestinya kita harus mengamati, direncanakan dan diikuti proses sejak awal. Nah, pada tahun 2014 akhir saya sebagai Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengamati ini. Instrumen-instrumen apa saja yang harus kita perhatikan? Di antaranya adalah publikasi lah. Research Ya, di jurnal-jurnal internasional. di jurnal internasional yang berindeks bereputasi. Oke. Ya, ini yang jadi masalah pertama. Yang kedua adalah terjadinya staff mobility, dosennya. Dosen asing yang di dalam negeri maupun dosen dalam negeri ke luar negeri. Masih Ini begitu rendah. masih mobility begitu kita. rendah. Nah, ini yang perlu kita garap adalah bagaimana meningkatkan publikasi. Tadi yang disampaikan Mas tadi adalah di Time Highest Education Supplement. Tapi kalau kita dilihat di dalam QS, ini Indonesia yang masuk di 500 besar itu dua. Yang pertama ini di tahun 2016 ini, yaitu pertama adalah Universitas Indonesia, yang kedua adalah ITB. Oke, memang Yang ini ada ketiga- berbagai macam lembaga yang Ya, memeringkatkan memeringkatkan, universitas ya. begitu, ada ya QS World University Ya. Ranking dan juga The Times Higher Education. Ya. Namun yang menjadi pertanyaan saya adalah soal research untuk jurnal internasional. Ya. Saya sempat berbincang dengan beberapa dosen sebelum perbincangan kita sore hari ini, Pak, yang mengatakan bahwa bagaimana dosen bisa produktif apabila waktunya habis untuk mengajar, bukannya untuk berkontribusi, berkarya, dan juga menulis untuk jurnal internasional, Pak Menteri. Nah, inilah yang harus kita lakukan ke depan. Maka dosen itu jangan dibebani hanya mengajar saja. Maka meneliti menjadi hal yang sangat wajib. Sehingga kalau meneliti hal menjadi wajib, maka bagaimana meneliti ini bisa dilakukan oleh dosen secara keseluruhan. Ini pertama. Kedua, tentang pertanggungjawaban penggunaan dana pada penelitian. Ini juga masalah. Dulu yang namanya dosen itu kalau melakukan penelitian disibukkan dengan pertanggungjawab keuangannya. Oke. Sehingga kalau kita contoh melakukan penelitian, berapa biaya untuk perjalanan dinas, kita harus buktikan sini mana, buktinya mana, mana untuk konsumsi, mana untuk ATK dan seterusnya. Ini namanya sesuatu yang semestinya harus dilakukan. Kementerian Anda akan mensimplifikasi ini Kami nanti. sudah lakukan Baik. bersama dengan Menteri Keuangan untuk menyederhanakan ini. Kita akan jeda terlebih dahulu, Bapak-bapak. Nanti saya akan tanyakan ke Bang Zul, kenapa peringkat dari dan juga kualitas dari perguruan tinggi kita masih kalah jauh dibandingkan dengan negara tetangga. Kami akan segera kembali sesaat lagi.